Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang malam ini sedang online ya, kebetulan hari ini deterjen cair saya sudah habis dan saya mau bikin ya. Ini kapasitas embernya ini 10 liter ya, teman-teman. Jadi saya mau bikin satu resep ya. Jadi satu resep deterjen cair ini sudah ada macam-macamnya di sini ya, tapi kita mau bikin pakai mesh. Jadi buat teman-teman yang sudah punya bahannya boleh kita bikin bareng ya. Jadi ini kita gunakan mesh karena mesh itu daya angkat kotoran pada pakaian itu bagus. Jadi banyak sekali komen dari teman-teman yang punya laundry ya, itu daya angkat mesh terhadap kotoran pada pakaian itu bagus teman-teman. Dan saya sudah menggunakannya lumayan lama ya. Untuk bahan mesh ini memang cepat sekali mengangkat kotoran pada pakaian. Nah, satu resep ini meshnya setengah kilo, saya mau bikin untuk 10 liter ya. Dan saya sudah siapkan larutan garam juga, jadi nanti biar lebih cepat ya membuatnya. Nah, ini kita keluarkan dulu meshnya. Setengah kilo itu sebetulnya bisa untuk 12 liter deterjen ya, tapi saya mau bikin 10 aja. Teman-teman boleh ketik di komen teman-teman, suara saya jelas atau enggak ya, soalnya saya nggak pakai headphone. Nah, ini kita masukkan meshnya. Kalau bisa teman-teman gunakan masker ya, karena mesh itu kan ada bubuknya. Nah, itu bisa terbang ke udara dan kurang baik untuk pernafasan ya. Jadi debu-debunya itu tidak baik untuk pernafasan dan teman-teman sebaiknya gunakan masker. Nah, ini saya akan berikan air panas ya supaya dia mudah larut. Nah, saya gunakan pengaduk sini ya. Teman-teman boleh ketik di komen nontonnya dari mana dan apakah suara saya jelas atau enggak. Nah, kita akan larutkan meshnya dengan air panas ya, teman-teman. Nah, ini kita aduk. Kalau air panasnya itu benar-benar masih panas ya, dia larutnya lebih cepat. Hanya teman-teman kalau untuk membuatnya ya, usahakan nanti kalau sudah dingin, dan juga terutama untuk parfum ya, parfum itu harus dalam keadaan dingin, karena kalau kita masukkan dalam keadaan panas seperti ini hasilnya kurang maksimal ya. Jadi tujuan air panas ini adalah untuk melarutkan saja.
Kenapa kita gunakan air panas? Karena mash ini dalam bentuk kepingan ya teman-teman. Jadi sebelum membuat, teman-teman sediakan dulu air panasnya. Nah, ini sudah larut ya. Jadi dia cepat sekali larut kalau kita gunakan air panas. Nah, sebetulnya ya larutan mash dengan air saja itu sudah mengandung busa ya teman-teman. Jadi sudah berbusa. Tinggal kita tambahkan bahan yang lain itu sebagai pelengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin deterjen cair seperti ini sudah ada busanya. Nah, hanya memang kita butuh warna, kita butuh juga lebih kental supaya lebih hemat ya teman-teman. Jadi yang lainnya itu adalah sebagai pelengkap sesuai kebutuhan kita. Nah, ini dia sudah larut dan sudah kita lihat ya ada busa di atasnya. Nah, kemudian saya mau tambahkan SLS bubuk. Nah, ini ada SLS bubuk ya teman-teman. Saya pakai yang bentuknya seperti jarum. Jadi SLS itu ada dua, ada yang berupa bubuk, ada yang seperti jarum seperti ini ya. Nah, SLS ini tujuannya adalah untuk menambah busanya ya, supaya busanya lebih banyak dan daya bersihnya juga lebih bagus. Kita masukkan ya. Nah, saran saya teman-teman jangan lupa pakai masker supaya bahan-bahan ini tidak terhirup ya. Nah, ini kita larutkan sampai betul-betul larut sempurna. Gampang ya teman-teman, jadi bikinnya mudah ya. Yang penting teman-teman mau mencoba ya. Kalau kita mau mencoba pasti bisa ya teman-teman. Nah, ini saya tidak menggunakan pengawet ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai sendiri ya tidak perlu gunakan pengawet, dan juga airnya kita bisa gunakan air biasa ya. Jadi tidak perlu menggunakan aquades. Tapi kalau teman-teman menyimpannya dalam jangka panjang ya teman-teman harus menggunakan aquades. Nah, aquades itu adalah air yang tidak mengandung mineral ya, sehingga tidak terjadi proses kimia, karena dalam air mineral itu ada banyak mikroorganisme ya yang ada di dalam air yang mengandung mineral ya. Nah, kalau itu untuk diminum memang kita butuhkan. Tapi kalau untuk bikin larutan yang disimpan lama, sebaiknya kita gunakan larutan air yang tidak mengandung mineral. Jadi kalau ada banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya, kenapa cairan cuci piring atau deterjen cair ya atau sabun cair lainnya itu setelah beberapa lama kok menjadi encer atau mungkin aromanya jadi kurang wangi ya, atau warnanya berubah. Nah, itu salah satunya karena penggunaan airnya ya teman-teman. Jadi air yang mengandung mineral itu membuat
proses perubahan kimia pada larutan itu dari waktu ke waktu. Nah, sebaiknya teman-teman kalau untuk disimpan lama, teman-teman gunakan Aquades ya. Itu pun masih kita harus tambah yang namanya ETA ya, atau benzoat ya. Dan kalau untuk sampo atau sabun mandi kita gunakan Dipagin ya, dimana dia mampu menghilangkan untuk bakteri baik itu yang gram positif maupun gram negatif. Nah, jadi karena saya mau dipakai sendiri, saya tidak menggunakan pengawet ya teman-teman. Jadi tidak terlalu lama simpannya, dan juga jumlah air dengan kemampuan busa dari pembusa utama yaitu jangan melebihi dari jangan sampai di bawah 10%. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Texapon ya, gunakan Texaponnya 1 kilo, airnya itu 10 liter. Jadi kandungan dari surfaktannya ya, surfaktan aktif ya. Jadi seperti Texapon itu masuk kategori surfaktan aktif ya teman-teman, atau surfaktan utama itu minimal 10%. Jadi kalau Texaponnya 1 kilo, teman-teman bisa gunakan airnya 10 liter ya. Lebih sedikit lebih baik, pasti kualitasnya, busanya dan juga kemampuan mengikat airnya itu lebih baik ya. Tapi kalau teman-teman menggunakannya di bawah 10% ya, maka daya ikat dari bahan-bahan itu menjadi melemah sehingga dia mudah sekali terurai kembali ya teman-teman. Jadi saran saya gunakan pembusa utamanya itu seperti Texapon minimal 10%. Nah, berbeda dengan mesh teman-teman. Jadi mesh itu karena dia berupa flake ya, berupa kepingan, sehingga kemampuan dia untuk mengikat air itu jauh lebih banyak ya. Jadi kalau 1 kilo mesh kita bisa gunakan airnya itu 25 sampai 30 liter karena dia berupa kepingan ya. Nah, jadi ketika kita larutkan maka kemampuannya itu akan jauh lebih besar dibandingkan kita menggunakan 1 kilo Texapon ya. Nah, jadi ini sudah larut ya teman-teman, mudah sekali ya melarutkan mesh itu dengan air panas, dia sudah larut. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan pengawetnya ya, seperti misalnya ETA atau benzoat, masukkan pertama kali supaya tidak lupa ya teman-teman. Jadi masukkan pada airnya pertama kali. Nah, kemudian yang berikutnya kita gunakan pewarna. Karena saya mau menggunakan aromanya sakura ya, saya gunakan warnanya ungu. Tapi ini selera ya teman-teman, sesuaikan. Nah, untuk menggunakan pewarna itu kita gunakan sedikit sekali ya, karena kalau pakaian itu terlalu banyak pewarnanya kurang baik juga ya teman-teman. Nah, ini saya gunakan pewarna ungu ya. Pewarna ungu. Jadi sesuaikan selera masing-masing. Kalau teman-teman mau gunakan pewarna yang pink ya, atau mungkin orange muda ya. Jadi jangan terlalu tua ya teman-teman, ini karena di dalam ember jadi terlihatnya lebih gelap. Tapi kalau kita masukkan ke dalam teko ya, itu tidak terlalu gelap. Nah, setelah kita masukkan pewarna, nah seperti ini warnanya ya. Jadi ungunya transparan ya teman-teman, jangan terlalu tua. Nah, ini warnanya seperti ini. Nah, ini sebetulnya dia busanya sudah banyak ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini apa ya? Teman-teman boleh tanya ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, yang ada di dalam paketan itu ya, bubuknya ada STPP ya teman-teman. Kemudian ada citron, kemudian ada ETA. Ini apa labelnya? Ada ETA, tapi saya tidak menggunakan ETA karena untuk dipakai sendiri ya.
Nah, manfaat dari STPP ya, teman-teman, STPP ini singkatan dari sodium tripolifosfat ya. Ada juga yang menuliskannya STTP ya, teman-teman, tapi namanya sama, sodium tripolifosfat. Nah, sodium tripolifosfat ini ada dua, ada yang untuk makanan dan juga ada yang untuk non makanan ya, atau untuk sabun. Nah, kalau pada makanan ya, teman-teman, biasanya digunakan untuk pengenyal bakso ya. Kemudian digunakan untuk mie ya, seperti itu ya, untuk buat mie. Nah, kalau untuk sabun ya, ini digunakan sebagai anti redeposisi atau mengangkat kotoran pada serat pakaian supaya dia tidak menempel kembali ya, teman-teman. Nah, sama kalau kita pakai pada sabun cuci piring ya, misalnya noda-noda bekas kopi, bekas teh biasanya menempel pada perabotan dapur kita. Nah, supaya noda kopi, noda teh itu tidak menempel pada mangkok atau piring, nah kita gunakan STPP ini sebagai salah satu bahan yang ada dalam cucian. Nah, begitu juga pada pakaian ya, teman-teman. Jadi dia sebagai anti redeposisi supaya kotorannya itu tidak menempel kembali. Nah, apakah bahan lain ada juga sebagai anti redeposisi? Iya. Jadi seperti misalnya NaCl atau garam. Garam itu pun sebagai anti redeposisi ya, teman-teman. Jadi manfaat dari bahan-bahan itu pastinya ada ya. Kenapa mereka ada di dalam resepnya ya. Nah, bahan-bahan lainnya biasanya juga ada yang menambahkan bahan-bahan lain ya, tetapi saya belum pernah menggunakan bahan-bahan yang lain-lainnya ya, seperti misalnya untuk pemutih dan sebagainya saya tidak pernah menggunakan. Jadi saya gunakan STPP. Kemudian di sini ada ETA, tapi saya tidak gunakan ETA-nya ya, jadi EDTA ya. Dan ini sebagai pengawet ya pada air ya, pada untuk airnya. Dan dia jauh lebih tahan lama dibandingkan dengan benzoat ya. Benzoat itu juga pengawet tapi bisa digunakan untuk bahan makanan atau kue-kue yang bahan utamanya air. Ya, misalnya seperti sirup ya, atau agar-agar atau makanan basah yang banyak mengandung air, dia menggunakan benzoat ya, atau juga seperti larutan sabun ini juga bisa menggunakan benzoat atau sabun mandi ya, misalnya seperti itu. Nah, tapi saya tidak gunakan ya, teman-teman. Nah, kemudian sitrun ya. Sitrun itu manfaatnya apa? Sitrun itu kalau untuk pakaian ya, untuk mencerahkan warna pakaian ya, teman-teman, atau sebagai pemutih. Biasanya untuk pakaian yang putih dia mencerahkan. Atau misalnya untuk bisa juga pembersih lantai ya, teman-teman, itu juga bisa membersihkan bercak-bercak noda pada lantai karena sitrun ini bersifat asam tapi dia aman. Ya, jadi asam itu tingkatannya macam-macam ya, teman-teman ya. Jadi kalau sitrun itu yang umum ya dipakai. Nah, sitrun ini kalau untuk minuman dia juga sangat asam. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya masalah dengan asam lambung, nah hati-hati menggunakan sitrun ya, baik itu pada sirup ya atau mungkin pada makanan karena dia bersifat asam. Nah, kalau bersifat asam artinya dia bersifat korosif ya, atau merontokkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin digunakan untuk makanan, nah itu hati-hati ya. Dan juga kalau untuk sabun ya, teman-teman, larutan sabun sitrun itu selain mencerahkan, dia juga membantu mengontrol pH. Jadi kalau misalnya teman-teman menginginkan pH-nya yang aman ya untuk kulit misalnya, atau pH-nya ketinggian, nah itu kita bisa kontrol dengan menggunakan sitrun. Karena sifat asam pada sitrun itu menurunkan pH ya. Nah, jadi ini kita gunakannya terakhir ya, teman-teman. Nah, sekarang saya mau masukkan dulu STPP-nya. Kita masukkan STPP-nya. Saya sarankan teman-teman kalau sedang membuat, gunakan masker. Karena bahan-bahan kimia itu ada yang mudah teroksidasi melalui udara. Dia mudah menguap ya, teman-teman. Jadi harus hati-hati gunakan masker ya supaya tidak terhirup ya.
Nah, kalau ini sudah larut ya teman-teman, kita masukkan gliserin. Nah, gliserin ini boleh dipakai, boleh tidak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mencuci pakai tangan ya, teman-teman boleh gunakan gliserin ini ya, teman-teman. Jadi gliserin ini membantu melembabkan karena dia mengandung humektan atau mampu menahan kadar air di bawah kulit ya. Jadi biasanya digunakan pada produk-produk kosmetik ya. Jadi dia mengandung humektan di mana mampu menyimpan kelembaban atau kadar air di bawah kulit kita. Nah, sebetulnya kulit kita itu sudah mengandung humektan alami, tapi semakin bertambah usia, kemampuan kulit kita untuk menahan kadar air itu menurun, sehingga perlu menggunakan pelembab tambahan. Nah, ini kita masukkan ya teman-teman. Gliserin ini rasanya manis dan dia larut dalam air. Kita aduk lagi. Jadi setiap teman-teman memasukkan bahan ya, itu kita aduk dulu supaya dia bisa homogen ya. Jadi tidak semua barengan dimasukkan, tapi kita bisa masukkan satu persatu sambil kita aduk. Nah, kemudian yang berikutnya kita tambahkan ampitol ya. Ampitol ini untuk menambah busanya ya. Jadi untuk menambah busa. Biasanya mereka banyak menanyakan ke saya, ada ampitol, ada foam booster ya. Jadi sebetulnya istilah foam booster itu istilah yang dibuat sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kita ke toko kimia atau nama bahan kimia itu nggak ada nama bahan kimia foam booster ya. Jadi kalau kita lihat kamus kimia yang namanya foam booster itu hanya istilah untuk menambah busa ya, untuk memperkuat busanya. Jadi dia bukan pembusa tetapi untuk mendorong supaya busanya itu menjadi lebih banyak ya. Nah, ini ampitolnya kita masukkan. Ampitol ini juga larut dalam air. Kita aduk lagi. Nah, kemudian kita masukkan NP10. NP10 ini sebagai emulsifier ya, teman-teman. Jadi, biasanya kalau kita gunakan parfum ya, bibit parfum itu biasanya ada yang oil base ya atau berdasar bahan dasar minyak ya. Ada juga yang water base. Nah, NP10 ini berfungsi sebagai emulsifier. Jadi dia melarutkan ya minyak dalam air yang banyak ya, teman-teman. Jadi misalnya parfum ya. Kita masukkan NP10-nya. Kita aduk lagi. Nah,
karena ini larutannya masih panas ya, jadi saya tidak memasukkan parfumnya dulu ya teman-teman, karena parfum itu akan menguap pada cairan yang panas ya. Jadi kita akan tunggu dingin dulu supaya nanti parfumnya itu bisa menyatu ya, karena kalau tidak dia akan menguap ya teman-teman. Jadi sia-sia kita masukkan parfumnya. Nah, jadi kita nanti akan masukkan parfum dan juga larutan garamnya ya, tapi kita tunggu dulu dia dingin ya teman-teman, supaya nanti hasilnya menjadi lebih baik. Oke, ini masih panas banget, nanti kita akan live lagi untuk menyambung videonya ya, supaya teman-teman dapat informasi yang lengkap. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman boleh ketik di komen ya, supaya nanti saya bisa bantu jawab. Oke teman-teman, dan kita juga menyediakan grup WA ya, buat teman-teman yang mau diskusi, mau bertanya, itu bisa ada di grup WA. Jadi grup WA kita ada 10 ya teman-teman ya, karena memang kebanyakan teman-teman menggunakan WA, walaupun kita juga ada Telegramnya, tapi lebih banyak interaktifnya itu ada di grup WA, atau teman-teman bisa ke WA saya pribadi ya. Jadi buat teman-teman, kita bisa sama-sama belajar, bisa memanfaatkan waktu yang lebih banyak di rumah ini menjadi lebih produktif ya, dan juga membuat perekonomian keluarga kita menjadi lebih hemat ya, karena selama pandemi saya tidak pernah lagi membeli yang namanya bahan-bahan kebersihan rumah tangga teman-teman. Semua saya buat sendiri, sambil saya juga mengaktifkan kembali memori yang pernah saya lakukan ya teman-teman, mulai dari bahan-bahan kimianya ya, kemudian juga membuat bahan-bahan yang saya gunakan sendiri, mulai dari sabun mandi, shampoo, sabun wajah ya, kemudian juga hand sanitizer, kemudian pembersih lantai, karbol ya, deterjen, cuci piring dan lain-lain saya buat sendiri teman-teman, dan sangat luar biasa ya, karena selain mengaktifkan kembali kegiatan yang tadinya mungkin tidak sempat kita lakukan di rumah ya, tetapi karena kita sekarang ini lebih banyak bekerja dari rumah ya, maka kita berusaha untuk terus produktif, terus belajar, dan bisa berdampak bagi banyak orang. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya, saya akan live lagi setelah larutannya dingin ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam live saya malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman, dan kita bisa sharing bareng. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.